Silahkan saya kembalikan ke pembawa acara kalau ada yang mau bertanya. Baik, alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini dan alhamdulillah untuk kali ini kita sedikit tampil beda untuk kajian siang ini menyesuaikan dengan kinerja para jamaah tentang Yasin. Untuk itu pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait tema kita tentang inspirasi Al-Quran or Sustainable World, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini jazakumullah atas sharingnya. Masya Allah, materi yang sangat bagus sekali. Ustaz, mungkin sedikit ingin bertanya terkait ini. Ya mungkin kita flashback ke belakang itu, dulu para saintis Muslim itu misalnya beberapa tokoh yang kita kenal, misalkan pakar matematika atau kimia seperti Al-Khwarizmi misalnya. Nah itu apakah beliau itu mulanya itu saintis, kemudian beliau meneliti Al-Quran, atau beliau itu sebetulnya ulama Al-Quran yang kemudian tadi Ustaz bilang siapa yang mau tafhim atau tadarus Al-Quran, maka di situ akan menemukan ya inspirasi dari Al-Quran untuk sebagai tibyanan ditulis syekh tadi. Nah, kalau kita ini ya mungkin dapat dikatakan generasi Muslim mungkin agak tanggungnya itu menurut saya itu tuh pendidikan kita bukan berbasis Al-Quran atau bukan berbasis akidah Islam, tapi yang kita mungkin dapat dikatakan mungkin ekstrimnya kita pendidikan kita sekuler, tidak menjadikan agama itu menjadi referensi utama di dalam mengarungi kehidupan, karena agama oleh kita biasanya ditempatkan pada sisi morality atau sisi hubungan spiritual saja kan. Nah, mungkin lebih jauhnya ke depan kira-kira bagaimana? Menumbuhkan mungkin saya lebih ke situ dulu saja. Bagaimana menumbuhkan semangat untuk menggali solusi alternatif. Kami pribadi mungkin di Jenigas ini memang sebetulnya kami juga tergopoh-gopoh juga gitu untuk menjawab misalnya impor kita yang sangat besar, ketergantungan kita yang sangat besar terhadap impor. Beberapa waktu belakang ini sebelum G20 kemarin tuh kami sebenarnya ada diminta pimpinan untuk membuat semacam semacam riset kecil-kecilan bagaimana jika gara-gara Rusia dan Ukraina itu pasokan suplai yang notabene tadi kita masih impor tadi itu stop. Nah, dengan stop itu apa yang bisa kita lakukan? Cukup membuat kita kelabakan juga. Saya melihat apakah yang semacam biofuel atau bioenergi ini lebih selain masalah sustainable tadi, apakah penyiapannya juga lebih lama ya? Oke, terima kasih.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus Pak menurut saya. Jadi gini, bagaimana karakter Al-Quran adalah tibyana likullisai, gitu kan? Jawaban untuk seluruh masalah, gitu ya. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini, gitu ya, itu memang kita harus bisa menjawabkan gitu Pak dengan Al-Quran. Gitu. Justru itu yang selama ini tidak ada ya. Kalau ada masalah tadi, ada perang Rusia, ada dan segala macam krisis ini dan sebagainya, orang tidak mencari ke Al-Quran. Padahal Allah sudah menjadikan barang siapa berpegang pada petunjukku, budaya gitu kan, dia la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, la yadhillu wa la yashqa. Jadi tidak sedih, tidak takut, tidak celaka, tidak tersesatkan gitu ya Pak ya. Jadi bisa dibayangkan. Nah, caranya contohnya gini Pak. Al-Quran itu ada petunjuk Pak, bagaimana orang menjadi sangat ahli di bidangnya. Yaitu di surat Ali Imran 189 190. Jadi misalnya Bapak ingin sangat menguasai masalah ini, tentunya adalah membaca ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Jadi ulil albab itu orang yang menguasai dulu inti persoalan. Jadi ulil albab. Nah, sekarang Allah kasih petunjuk berikutnya. Bagaimana kita bisa menjadi ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun ya. Yaitu orang yang mengingat Allah terus-menerus ketika sedang aktivitas, ketika sedang duduk, ketika sedang apa? Istirahat. Sambil wayatafakkarun yang panjang itu memikirkan sungguh-sungguh tentang ciptaannya. Gitu ya. Jadi misalnya ingin menguasai subjek ini, sederhana kuncinya. Terus ingat Allah sambil memikirkan ciptaan yang ini seluk-beluknya ini, teknik detailnya itu. Jadi ke atas mengingat Allah, ke samping kita memikirkan ciptaannya. Ya, itulah cara kita untuk mencapai derajat ulul albab itu tadi kan gitu ya sih ya, maka kita akan selalu ketemu jawaban atas persoalan itu, gitu ya. Nah, karakternya di pertanyaan Bapak awal tadi, apa bedanya ulama dulu dengan yang sekarang, ilmuwan dan ulama sekarang? Ulama dulu ilmunya kafah, belajar dari Al-Quran, berusaha mengamalkan ayat demi ayat, mendalami ayat demi ayat, maka dia kafah. Salahnya kita di generasi-generasi abad terakhir, mindset kita adalah fakulti, ya kan Pak? Yang fakultas teknik mesin, teknik kimia, sehingga nggak nyambung-nyambung ini. Karena semakin tinggi seorang ahli ilmu pengetahuan, profesor, semakin sedikit konsultasi sama rekan sejalannya, kecuali dalam proyek sama. Begitu pula tadi yang dalam agama, fakultas usuluddin, fakultas Al-Quran, sehingga tidak tuntas kan gitu Pak, tidak tuntas gitu, karena hanya parsial lagi. Nah, padahal Allah mengisyaratkan itu harus jawaban semuanya di situ. Jawaban sama di situ. Nah, gimana mensolusikannya? Kami berusaha itu tidak sempurna, berusaha melakukan solusi ini dan bahkan sudah diajarkan juga di sini. Saya kebetulan di kompleks saya DKM, ketua DKM juga. Gimana caranya mengupgrade tadi masyarakat yang tanggung tadi istilah Bapak ya, Muslim tapi tidak menguasai Al-Quran, tidak menguasai hadis, tidak bisa bahasa Arab kan gitu ya. Maka kami buatin programnya, namanya Mastering Quran dan Hadis. Jadi belajar Al-Quran, belajar hadis lengkap dengan bahasanya. Yang itu ya, Mastering Quran dan Hadis. Jadi kita buatin program, sudah jalan setahun sekarang. Jadi masyarakat awam targetnya kayak kita ngaji gitu, 20 tahun ngaji nggak maju-maju gitu. Tapi kalau kita sudah menguasai bahasanya, ramai sorotnya dan sebagainya, insya Allah kita akan bisa mentadaburi sendiri. Kan gitu ya. Nah, setelah kita bisa mentadaburi ini, nanti akhir tahun ini kita juga ada program khusus untuk launch secara lebih besar. Setelah bereksperimen secara kecil setahun di komplek kita ada launch secara nasional supaya lebih manfaat lebih luas. Pada waktunya, kalau kita sudah latihkan Pak, kita akan bisa menjawab tadi pertanyaan Bapak tadi. Misalnya ya, kalau kita misalnya Bapak menjadi pejabat yang harus memberikan solusi masalah ini, ya, impor dan sebagainya. Oke, masalahnya itu. Sekarang bagaimana kita selesaikan dengan Al-Quran? Kan gitu Pak ya, bagaimana kita selesaikan dengan Al-Quran? Apa petunjuk Al-Quran? Oh, ternyata energi dari pohon yang hijau. Artinya tidak usah fosil. Jawabannya satu kan gitu Pak, gitu ya. Kemudian dari mana yang hijau ini, gitu kan? Nah, banyak sekali yang bisa kita tumbuhkan. Yang saya sudah identifikasi aja misalnya sekam padi, termasuk batangnya jerami, tongkol jagung termasuk batangnya, tandan kosong sawit,
ya kan? Bonggol sawit di bawah. Indonesia itu punya 16 juta hektar sawit. Jadi kalau dipanen diganti setahun 1 juta hektar saja, itu baru selesai 16 tahun kan gitu ya. Jadi menggantikannya itu. Jadi bisa dibayangkan sekarang apa yang terjadi di bonggol sawit atau tunggangan pohon sawit. Jadi musibah kan, jadi beban kan, karena harus gimana mendispos ini kan gitu. Sehingga dibenamkan, ditanam dan sebagainya. Padahal itu energi tersimpan kan gitu kan. Nah olahnya gimana? Nah itu teknologi tadi ya. Makanya dalam dunia Islam tidak dipisahkan antara yang menguasai teknologi dan menguasai syar'i tadi gitu. Saya kasih contoh misalnya Ilmuwan Al-Jazari. Al-Jazari itu pada tahun 1100 dia sudah menulis 100 mesin-mesin canggih, bisa dibayangkan, yang sampai sekarang dipakai misalnya rotary gear di mobil kita itu. Yang pertama kali nulis adalah Al-Jazari kan gitu ya. Jadi seperti itu Pak. Jadi ada lompatan. Karena ada lompatan, karena kalau kita menggunakan Al-Quran kita ada lompatan ya, ada lompatan-lompatan yang bisa kita lakukan gitu. Konkretnya misalnya kalau sederhana aja Pak, kalau mau dibuktikan gitu, ini kalau mau dibuktikan gitu, sederhana Pak, mau gantiin minyak itu jaga-jaga ya, hidupkan aja para petani, tongkol jagung segala macam, dikasih mesin kecil-kecil, bisa juga beli bayar. Bahkan ada koperasi di Lasem itu, koperasi pesantren yang sangat besar, dia sudah mau mulai itu mesin kecil-kecil yang disebut secara teknologinya disebut fast pyrolysis ya. Fast pyrolysis itu intinya hanya mengubah sekam padi menjadi bio-oil. Mengapa harus diubah jadi bio-oil? Kalau Bapak ngangkut sekam padi itu masa jenisnya hanya 250 kg per meter kubik. Jadi satu truk penuh hasilnya nggak seberapa kalau diangkut sekam padi. Maka dikonversi menjadi bio-oil itu masa jenisnya 1,1 kan itu kan. Jadi 1 meter kubiknya 1,1 ton kan gitu, otomatis ada lonjakan kan Pak, pemadatan energi yang gampang kan. Jadi hanya dengan bio-oil itu. Nah setelah jadi bio-oil nanti tinggal dikirim pakai fasilitas seperti itu. Di mana misalnya sudah dalam bentuk bio-oil. Karena kalau dikirimnya dalam bentuk sekam tongkol jagung, ya mahalan di ongkos gitu. Tapi kalau dalam bentuk bio-oil itu juga tidak masalah karena sudah terkonsentrasi hanya itu gitu ya. Nah, dan itu energinya tinggi. Bio-oil itu energi minimalnya itu sekitar 15 megajoule per kilogram. Tertingginya itu dari tandan pasok sawit itu bisa mendekati 30 megajoule per kilogram. Jadi cukup tinggi gitu ya, cukup tinggi. Jadi ini tinggal konversi nanti bisa jadi bahan bakar apa saja. Jadi kalau nanti misalnya dibutuhkan Pak, saya bersedia ngasih masukan semacam ini gitu ya. Daripada saya ke Singapura, saya juga ngasih masukan Pak. Ketika jadi Singapura itu pintarnya gini Pak. Dia tahu seluruh pesawat dunia mampir Singapura. Ya kan, penerbangan besar semuanya mampir Singapura. Maka isu sustainability ini menjadi peluang bisnis bagi Singapura. Dia akan segera wajibkan setiap penerbangan harus menggunakan sebagian kecil 2% ya kira-kira mulainya adalah sustainable aviation fuel namanya. Tapi sustainable aviation fuel supaya dia manfaat harus beli di Singapura kan gitu kan, karena memang pesawatnya landing di Singapura kan gitu. Singapura kan nggak punya bahan Pak, kotanya kecil nggak punya bahan. Ya datanglah pabrik yang saya cerita tadi dari Eropa, kalau pabrik sekarang nggak punya bahan, tinggal awal tahun depan beroperasi masih belum punya bahan. Saya diundang bagaimana menyelesaikan itu kan gitu kan. Setelah saya dan maksudnya mungkin ada juga yang digunakan gitu kan. Nah artinya solusi seperti ini dibutuhkan kan gitu. Kemarin waktu G20 gitu, saya terus terang saya bukan sukat pemerintah, saya tentu tidak masuk delegasi. Tapi ada delegasi dari Itali yang nyari saya gitu, Jadi saya harus kembali menemui delegasi Itali itu. Sedangkan nama saya kan ada di list itu Pak. Jadi lucu gitu kan. Nama saya nggak ada di list untuk yang bisa masuk arena itu kan gitu. Tapi ada tamu terhormat kita yang butuh ketemu saya kan gitu. Saya akhirnya ketemu dan apa yang dia butuhkan gitu. Sama persis dengan Singapura. Dia butuh bahan bakar renewable apa saja, sebanyak apa saja. Ya itu satu. Yang kedua yang ditawarkan, kalau Italia tertarik ambil saya dengan Anda akan menanam tanaman di Indonesia, ada gitu kan, di Indonesia, di Aceh segala macam. Bisa nggak kami lock, dikunci gitu. Nanti pasarnya kayak Italia gitu. Ya nanti kita bicarakan yang mau nanam mungkin di sana punya brand. Yang ketiga yang dia tertarik, ini kemungkinan satu-satunya yang
Kalau mesin buatan saya yang produksinya di luar adalah yang mesin yang ketiga itu. Jadi kan saya merancang namanya microturbine ya. Microturbine itu jadi kalau sekarang itu zaman sekarang kalau ada butuh energi pertanian untuk giling padi, ngotokin jagung segala macam atau di pulau-pulau kecil. Solusinya pasti diesel ya kan Pak? Genset ya diesel itu. Kenapa? Ya, artinya kan masih fosil kan Pak ya. Sementara di dunia pertanian di situ ada sekam, ada tongkol jagung segala macam kan gitu ya. Maka apa yang terjadi? Tongkol jagung sekam dibuang nggak dipakai, dia harus membeli bahan bakar yang mahal. Nah dengan mesin saya microturbine itu apa saja sumber panas bisa dipakai untuk menghasilkan listrik. Karena microturbine itu hanya satu poros yang berputar, jadi dia mudah sekali perawatannya dan tidak menimbulkan suara. Tidak ada suaranya sama sekali, gitu. Karena hanya berputar itu dengan sangat cepat, gitu kan, microturbine. Nah, cuman saya kesulitan memproduksi microturbine rancangan saya ini di teman-teman di ini sendiri. Kesulitan buat saya dua, tidak ada yang modali, gitu kan. Kalau ada yang bengkel, dia nggak bisa memodali sendiri juga kan, gitu kan, gini. Nah, sementara di negara seperti Italia infrastrukturnya kan sudah mapan ya, mereka sudah memproduksi Vespa sejak kita kecil. Vespa itu kan mesinnya sangat handal. Microturbine itu tidak lebih jelimet dari Vespa kan gitu. Jadi sudah kita bicarakan untuk ini sebagian diproduksi di sana yang kita tidak bisa produksi di sini. Ada yang semacam itu kan gitu ya. Tapi kalau microturbine itu nanti peluangnya di transisi energi, semua sumber panas. Jadi nggak perlu bahan bakar, semua sumber panas termasuk limbah panas bisa dipakai. Ya kayak tadi yang saya gambarkan di grafik saya tadi. Kalau saya menghasilkan listrik gitu dari biomasa, bukan biomasanya dibakar menghasilkan listrik tidak. Biomasanya saya proses jadi biofuel, kemudian biofuelnya ini limbah panasnya aja jadi listrik. Jadinya satu sekali lempar batu dua burung terkenakan gitu. Nah itu Pak ini kita ya, bisa jadi solusi karena solusi bahan bakar sekaligus solusi